Al-Quran, Surat An-Nisa. Ayat 29. Tafsirnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, artinya jalan yang haram menurut agama, seperti riba dan gasap atau merampas, kecuali dengan jalan atau terjadi secara perniagaan, menurut suatu kiroat dengan baris di atas, sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. Dan janganlah kamu membunuh dirimu artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya, bagaimanapun juga cara dan gejalanya, baik di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu, sehingga dilarangnya kamu berbuat demikian. Ayat 30. Tafsirnya, dan siapa berbuat demikian apa yang dilarang itu, dengan melanggar yang hak menjadi hal, dan aniaya, menjadi taukid, maka akan kami masukkan ia ke dalam neraka, ia akan dibakar hangus di dalamnya, dan demikian itu bagi Allah amat mudah, atau pekerjaan gampang. Ayat 31. Tafsirnya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, yakni dosa-dosa yang pernah pelakunya mendapat ancaman seperti membunuh, berzina, mencuri dan lain-lain, yang menurut Ibnu Abbas banyaknya hampir 700 macam, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, yang kecil-kecil dengan jalan mengerjakan ketaatan, dan kami masukkan kamu dengan pemasukan, dibaca, madholan, atau medholan, yang berarti pemasukan atau ke tempat, yang mulia, yaitu surga. Ayat 32. Tafsirnya, dan janganlah kamu mengangan-angankan karunia yang dilebihkan Allah kepada sebagian kamu dari sebagian lainnya, baik dari segi keduniaan maupun pada soal keagamaan, agar hal itu tidak menimbulkan saling membenci dan mendengki. Bagi laki-laki ada bagian atau pahala dari apa yang mereka usahakan, disebabkan perjuangan yang mereka lakukan dan lain-lain, dan bagi wanita ada bagian pula dari apa yang mereka usahakan, misalnya mematuhi suami dan memelihara kehormatan mereka. Ayat ini turun ketika Ummu Salamah mengatakan, wahai, kenapa kita tidak menjadi laki-laki saja, hingga kita dapat berjihad dan beroleh pahala seperti pahala laki-laki, dan mohonlah olehmu, ada yang memakai Hamzah dan ada pula yang tidak, kepada Allah karunia-Nya yang kamu butuhkan, niscaya akan dikabulkannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, di antaranya siapa seharusnya yang beroleh karunia, begitu pula permohonan kamu kepadanya. Ayat 33. Tafsirnya, dan bagi masing-masing, laki-laki dan wanita, kami jadikan ahli waris atau asyobah, yang memperoleh apa yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan karib kerabat, bagi mereka berupa harta, dan mengenai orang-orang yang kamu telah berjanji dan bersumpah setia dengan mereka. Akodat ada yang pakai alif sehingga menjadi akodat, sedangkan lafat aiman, jamak daripada yamin, berarti sumpah atau tangan sehingga kalimat itu berarti sumpah sekutu-sekutu kamu yang telah terikat dalam perjanjian denganmu di masa jahiliyah buat tolong-menolong dan waris-mewarisi, maka berilah mereka sekarang bagian mereka dari harta warisan yaitu seperenam, sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu, artinya mengetahui apapun juga, termasuk hal ihwalmu. Dan hukum ini telah dihapus dengan firman-Nya, dan orang-orang yang mempunyai pertalian darah, sebagian mereka lebih utama dari sebagian lainnya. Shadaqallahul Azim.